Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rega Ditya Pertama. Pada video kali ini saya akan membahas PTP atau Pilihan Tracking Protokol. Nah, di sini ada beberapa materi yang terdiri dari pengertian PTP, konfigurasi PTP, dan uji konektivitas PTP. Saya akan menjelaskan pengertian PTP terlebih dahulu. PTP atau Pilihan Tracking Protokol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN atau Virtual Local Area Network di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, PTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Selanjutnya di sini ada fungsi PTP. Yang pertama, menyebarkan informasi VLAN. PTP secara otomatis menambahkan atau menghapus dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain PTP. Yang kedua, menjaga konsistensi VLAN. PTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Yang terakhir yaitu memudahkan manajemen VLAN. PTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Selanjutnya di sini ada mode PTP. Nah, mode PTP yang pertama yaitu PTP server. Switch PTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain PTP. Nah, yang kedua di sini ada PTP client. Switch PTP client menerima informasi VLAN dari PTP server dan menggunakan untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Nah, yang terakhir di sini ada PTP transparent. Switch PTP transparent tidak meneruskan informasi VLAN, melainkan tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara PTP server dan client. Selanjutnya di sini ada cara kerja PTP. Nah, yang pertama di sini ada PTP server cara berkala mengirimkan iklan PTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain PTP. Nah, yang kedua yaitu switch PTP client menerima iklan PTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Nah, yang terakhir, jika ada perbedaan, switch PTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan PTP. Selanjutnya di sini ada kelebihan PTP. Memudahkan. Yang pertama, memudahkannya manajemen VLAN. PTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Nah, yang kedua, menjaga konsistensi VLAN. PTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Nah, yang ketiga, mempercepat penyebaran VLAN. PTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya di sini ada kekurangan PTP. Ketergantungan pada Cisco, PTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Nah, yang ketiga, keamanan PTP itu sangat rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Nah, yang terakhir, kurang fleksibel. PTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu konfigurasi PTP. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yang terdiri dari 4 switch. Nah, sebelumnya saya sudah mengaktifkan mode terang pada semua port, ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan mengaktifkan PTP mode server di switch 1. Enter terlebih dahulu, lalu ketikkan PTP mode server. Kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi domainnya ya teman-teman, yaitu ketikkan PTP domain, misalnya yaitu SID ya teman-teman. Nah, sebelumnya PTP domain itu seperti nama tim atau kelompok ya teman-teman. Lalu kita akan mengaktifkan PTP password. Passwordnya yaitu yang gampang saja ya teman-teman, yaitu 321. Kalau sudah, kita lanjut akan mengkonfigurasi PTP mode transparent di switch 2. Caranya sama seperti tadi, hanya modenya diganti. Kalau sudah, kita juga akan konfigurasi domainnya.
domainnya sama ya teman-teman, yaitu SID. Lalu passwordnya juga kita samakan, yaitu 321. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Kita akan hapus. Kita buat ulang PTP passwordnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut konfigurasi mode PTP client di switch 3 dan switch 4. Teman-teman, caranya sama, hanya modenya diganti seperti biasa. Lalu kita akan membuat domainnya, yaitu sama seperti yang tadi, PTP domain sim, dan passwordnya juga sama ya teman-teman, yaitu PTP passwordnya 321. Nah, sudah, lakukan cara yang sama pada switch 4. Kalau sudah, kita konfigurasi PTP domainnya sama seperti tadi. Dan passwordnya juga sama ya. Nah, kalau sudah, kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi PTP. Ke materi yang ketiga, yaitu uji konektivitas PTP. Nah, untuk uji konektivitas PTP, saya akan membuat VLAN di switch server. Ketikkan VLAN-nya bebas. Di sini saya menggunakan VLAN 60. Namanya yaitu misalnya TKJ1. Lalu VLAN 70 namanya yaitu TKJ2. Kalau sudah, kita akan cek dulu SHPLDR. Nah, di sini ada ya teman-teman. Kita lanjut untuk melihat di switch PTP mode transparent. Ketikkan do show VLAN BR. Nah, bisa kita lihat kalau di PTP transparent itu tidak ada, karena fungsi si PTP transparent itu hanya memungkinkan untuk dilewati switch server dan switch client, jadi tidak akan menampilkan perintah dari switch server di switch transparent. Nah, lanjut kita akan coba untuk menampilkan VLAN di switch client. Kan usul VLAN bayar. Nah, di sini maka ada, karena fungsi dari PTP client itu karena fungsi dari PTP client itu yaitu akan menerima semua informasi dari server, entah itu konfigurasi VLAN atau mengubah VLAN atau mengganti VLAN dan lain-lain. Nah, kita coba akan untuk menghapus VLAN 60, kita ganti menjadi VLAN 90. Nah, maaf teman-teman, di sini namanya yaitu sama dengan VLAN 60. Jadi kita ganti namanya yaitu TKJ1. Kalau sudah, kita coba lihat di switch PTP mode client. Nah, maka di sini VLAN 60-nya hilang dan
menjadi diganti dengan VLAN 90. Nah, kalau sudah, berarti kita mengkonfigurasi VLAN VTP itu sudah benar. Nah, mungkin sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.